Kapal Indo aquaculture terbesar di dunia, Quotient number one. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Kapal Indo bukan hanya kapal besar yang diciptakan untuk berperang. Di abad ke-21, kapal Indo Aircraft Carrier adalah simbol prestasi dan lambang kekuatan angkatan laut suatu negara di dunia. Kapal perang model baru ini telah menjadi salah satu aset terbesar semua negara. Pada awalnya, kapal induk diciptakan untuk membuat perbedaan besar dalam sistem pertahanan negara. Dikenal sebagai pangkalan udara apung, yang dilengkapi dengan fasilitas dek penerbangan lengkap yang mampu membawa, mempersenjatai, mengerahkan, dan memulihkan pesawat tempur. Kapal induk yang berperan sebagai ibu kota kapal armada angkatan laut di lautan bebas. Kapal induk dapat mengangkut banyak pesawat termasuk pesawat tempur, pesawat serang, helikopter, dan lain sebagainya. Saat ini, sebagian besar negara-negara di dunia berlomba membangun kapal induk berteknologi canggih untuk melindungi hak dan kepentingan maritim mereka. Ada total 41 kapal induk aktif yang beroperasi oleh 13 angkatan laut di dunia. Namun kali ini bukan kapal induk perang yang akan kita bahas, melainkan kapal induk cerdas aquaculture terbesar di dunia, Quotient number one, kapal induk budidaya ikan pertama di dunia buatan negeri Panda, yang berbobot lebih dari 100.000 ton, yang setara dengan kapal induk perang USS Gerald Ford. Kapal perikanan cerdas terbesar dunia, Quotient number one, dianggap sebagai terobosan teknologi industri aquaculture di dunia. Panjang kapal 249,9 meter, bobot mati 100.000 ton, dan kapasitas perpindahan 130.000 ton. Cukup besar untuk bertahan dari serangan topan besar. Sebagai kapal cerdas budidaya perikanan 100.000 ton pertama di dunia, Quotient number one akan menjadi presiden internasional dalam banyak aspek seperti R&D, konstruksi, dan operasi industri. Diharapkan dapat menjadi contoh China untuk budidaya laut dunia, yang memimpin dalam menjelajahi budidaya laut dari dekat laut sampai ke lautan dalam. Dari model bisnis pertanian tradisional hingga cara dan jalur produksi industri modern berskala besar. Kapal perikanan cerdas berbobot 100.000 ton adalah lambang senjata negara besar untuk budidaya laut dalam, yang secara efektif dapat memanfaatkan penggunaan laut dalam yang cocok untuk budidaya jelajah jangka panjang. Dapat menghindari bencana alam seperti angin topan, sehingga juga dikenal sebagai peternakan laut yang dapat bergerak. Kabin memiliki 15 kamar, masing-masing lebih besar dari 2 kolam renang standar lomba internasional yang dapat menangani 3.700 ton ikan setiap tahunnya, termasuk yellow croaker, kerapu, dan salmon Atlantik. Seluruh kapal memiliki 2.108 titik pengukuran, kontrol terpusat informasi dan pemantauan air, oksigen, cahaya, pakan, dan ikan secara real-time di 15 kabin penangkaran. Kepadatan pengembangbiakan sebesar 4-6 kali lipat dari kandang tradisional, sehingga siklus perkembangbiakan dapat dipersingkat lebih dari 1/4. Di samping itu, melalui kontrol industrialisasi yang tepat, sehingga dampak perikanan tradisional lepas pantai terhadap lingkungan ekologis dapat dikurangi secara efektif. Inovasi cara perikanan ini merupakan inovasi terpadu yang mengintegrasikan seluruh rantai industri pembibitan benih, industri pembibitan, peralatan kapal, kecerdasan buatan AI, dan teknologi informasi, serta beberapa metode produksi perikanan laut terkini. Quotient number one telah memiliki lebih dari 30 hak kekayaan intelektual independen, menerobos 6 teknologi utama seperti pemeliharaan tangki yang ditanggung kapal, pertukaran air, anti goyangan dan getaran, pengurangan getaran dan kebisingan, penghilangan polusi dan anti korosi, dan kontrol terpusat cerdas. Menurut laporan, kapal Quotient number 2 dan Quotient number 3 dengan model yang sama akan dikirim pada bulan Maret 2024. Pembangunan versi yang jauh lebih canggih, yaitu Quotient number 4, super besar seberat 300.000 ton, telah memulai demonstrasi fungsional dan desain secara keseluruhan, dan diperkirakan akan dimulai pada akhir tahun 2023. Dalam 5-10 tahun ke depan, berdasarkan kelancaran operasi Quotient number 1,
Qingdao Kosin Group akan segera mengoptimalkan secara berulang meningkatkan sistem kapal dan perikanan secara berturut-turut. Berinvestasi dalam pembangunan 50 kapal pekerja perikanan bersama dengan 13 kapal pemasok dan kapal pengisian bahan bakar, kapal uji komprehensif untuk membentuk 12 armada standar internasional terkemuka dengan total tonase lebih dari 10 juta ton, membangun teknologi terdepan dan armada budidaya laut dalam terbesar di dunia, mewujudkan pengembangan perikanan cerdas, sabuk laut dan darat. Dengan kata lain, ketahanan pangan suatu negara juga harus mempertimbangkan aspek gizi. Artinya, pangan dan gizi merupakan masalah yang saling berkesinambungan karena optimalisasi gizi yang baik memiliki dampak jangka panjang. Produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah kunci dari solusi menjaga ketahanan pangan, terutama dalam masa pandemi dan konflik Ukraina-Rusia hari ini. Seperti cuplikan pidato Presiden RI pertama Bapak Soekarno tentang arti penting ketahanan pangan. Isu pangan akan menjadi isu strategis yang terus mewarnai dinamika perkembangan ekonomi dan politik setiap bangsa. Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka akan berakibat malapetaka. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!